Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas catatan Anda nih. Topiknya menarik tapi agak bikin mikir juga ya. Soal gimana pengaruh kelompok itu bisa tanpa sadar mengubah cara kita mikir dan bertindak. Kita fokus ke ide utamanya, melawan tarikan ke bawah dari kelompok atau ya, hukum konformitas itu. Betul sekali. Catatan Anda ini menyoroti dinamika sosial yang, kuat banget ini. Kita ini kan pada dasarnya makhluk sosial ya. Tapi keinginan alami buat diterima di kelompok itu bisa bikin kita rentan. Kita bisa jadi, beda banget loh perilakunya. Kadang kurang rasional malah kalau lagi di kerumunan dibanding pas sendirian. Itu intinya hukum konformitas. Tekanan nggak kelihatan buat ikut arus. Iya, dan catatan Anda langsung nunjukin alasannya ya. Begitu kita gabung kelompok, naluri pertama itu kan cari penerimaan. Kita mulai nyocok-nyocokin diri gitu. Cara pakai baju, opini, bahkan mood kita. Kayak otomatis gitu kan. Anda mungkin pernah ngalamin sendiri. Tepat. Dan ini bukan cuma soal gaya loh. Ada fenomena yang namanya penularan emosi. Kita bisa ketularan rasa cemas atau marah dari kelompok tanpa sadar sama sekali. Yang lebih bahaya lagi, ini bisa ngarah ke pemikiran kelompok, group think itu. Oh, yang itu ya? Iya. Anda tahu kan situasi di mana ide yang sebenarnya agak aneh atau kurang pas, jadi kerasa bener gitu. Kenapa? Ya karena semua orang di sekitar kita kayaknya setuju. Riset Anda nebut contoh klasik kayak gelembung ekonomi South Sea Bubble di Inggris abad ke-18 itu kan. Orang pintar pada ikutan panik beli saham, nggak mikir panjang. Wah, iya. Kenapa? Sebagian besar ya karena ngelihat orang lain gitu juga, takut ketinggalan. Rasionalitas pribadi itu nguap aja gitu. Nah, ini nih bagian yang agak bikin merinding ya. Catatan Anda juga ngebahas gimana ada pihak-pihak tertentu yang pinter banget manfaatin hukum konformitis ini buat kepentingan mereka sendiri gitu. Mereka tahu cara mainin dinamika kelompok. Benar, bahan bacaan Anda itu mengidentifikasi beberapa taktik mereka. Misalnya nih, sengaja bikin suasana panik atau krisis terus-menerus. Terus, mereka sering pakai bahasa yang, membakar emosi. Pakai kata-kata kayak keadilan, kebenaran, rakyat. Tapi abstrak gitu, nggak jelas maksudnya apa. Biar emosi terus ya? Iya, tujuannya biar emosi kita tetap tinggi, jadi kemampuan mikir kritis kita turun. Mereka kayak mainin kebutuhan dasar kita buat jadi bagian dari sesuatu, terus mainin juga ketakutan kita kalau dikucilkan gitu ya? Persis. Mereka bikin narasi kita versus mereka. Nunjuk kambing hitam atau musuh bersama. Buat apa? Biar ikatan internal kelompok makin kuat, terus suara-suara yang beda jadi bungkam. Catatan Anda ngasih contoh ekstrim soal revolusi kebudayaan di Tiongkok. Itu pelajaran ngeri banget ya. Gimana individu, yang tadinya mungkin rasional, bisa keseret arus massa yang destruktif. Sampai hilang kemampuan menilai sendiri ya? Betul. Hilang total kemampuan menilai mandiri karena tekanan kelompok yang luar biasa kuat. Oke. Jadi kalau tarikannya sekuat itu, gimana dong cara kita ngelawannya? Catatan Anda pasti ada solusinya kan? Tentu ada. Kuncinya ada pada apa yang disebut kecerdasan kelompok. Tapi bukan berarti kelompoknya yang cerdas ya, tapi kesadaran kita soal efek-efek kelompok ini. Anggap aja kemampuan berpikir mandiri Anda itu aset paling berharga. Nah, pas Anda mulai ngerasa ada tekanan buat ikut-ikutan, atau pas emosi di sekitar lagi panas nih, coba ambil jeda mental sebentar. Jadi kayak latihan mindfulness gitu ya, nanya ke diri sendiri, tunggu dulu, ini beneran pendapat gue apa cuma kebawa suasana aja nih? Tepat sekali. Pertanyakan asumsi-asumsi yang diterima gitu aja sama kelompok. Coba sadari kalau ada perubahan dalam diri Anda pas lagi di situasi kelompok. Apa Anda jadi lebih gampang marah? Lebih cemas? Atau lebih gampang setuju sama hal yang biasanya Anda ragukan? Nah, ngenalin perubahan ini tuh langkah pertama biar nggak dikendalikan sama suasana itu. Di catatan Anda ada konsep menarik nih soal menari secara sosial. Maksudnya gimana tuh? Ya. Itu metafora aja sih. Maksudnya kemampuan buat berinteraksi dengan luas di kelompok, tapi tanpa kehilangan diri sendiri. Kayak aktor yang bagus gitulah. Anda bisa aja nyesuaiin penampilan atau cara ngomong biar diterima secara sosial di permukaan. Tapi di dalam diri, Anda tetap jaga jarak mental. Oh, oke. Tetap pegang inti pemikiran sama nilai-nilai Anda sendiri. Ini bukan soal pura-pura ya, tapi lebih ke navigasi sosial yang sadar.
Kita semua kan sebenarnya ngelakuin ini sampai batas tertentu. Tapi kuncinya itu melakukannya dengan sadar penuh, bukan malah keseret tanpa sadar. Jadi intinya, jaga kemandirian berpikir itu butuh usaha sadar dan terus-menerus ya, nggak otomatis gitu. Betul banget. Sumber-sumber Anda itu nekenin kalau rasionalitas itu bukan sesuatu yang datang otomatis bareng kemajuan teknologi atau gerakan massa. Bukan. Itu pencapaian individu yang harus terus kita perjuangkan. Malah, merasa superior dan kebal sama irasionalitas kelompok, itu justru tanda bahaya loh. Kewaspadaan terus-menerus itu penting. Wah, menarik sekali ya semua ini. Nah, buat Anda yang lagi denger ini, coba deh renungin sebentar. Di lingkungan mana, mungkin di kantor, di tongkrongan, komunitas online, atau bahkan keluarga Anda, ngerasa tekanan paling kuat buat, ya, ikut-ikutan aja. Dan kira-kira, langkah kecil apa ya yang bisa Anda mulai lakuin buat memperkuat suara unik Anda sendiri di tengah keramaian itu? Sesuatu buat dipikirkan ya.